Kami Salam Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya Adi Susanto dari SDN Negeri Bitingan. Saya Fitria Hestuti dari SD Negeri 1 Tengger. Saya Siti Maisaro dari SMP Negeri 31 Atap, Sarang. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah Bu. Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Iya Pak. kepada Bu Fitri. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai. Pada fokus penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Iya Pak. Jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan nanti dari ketiga kompetensi inti itu ya Pak ya. Nanti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Yang dua itu Pak. Dari kedua kompetensi ini, manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, saya akan ini lebih spesifik ke mendengarkan aktif Pak. Nah tentu saja nanti saya akan terapkan yaitu ini Pak, apa namanya, rasa itu Pak. Oh oke. Kemudian yang terakhir indikator, indikator yang bagaimana yang ingin atau diinginkan oleh Bu Fitri dalam proses coaching kali ini. Iya, jadi nantinya indikator yang bisa apa namanya melihat ketercapaian dari coaching ini Pak ya. Jika nanti saya bisa menuntun atau menggali potensi dari coach saya, kemudian dia itu bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang ia alami Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Demikian ya Bu pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach ya, dan Bu Fitri sebagai coach, Bu Mei nanti sebagai coaching. Silahkan nanti bisa dikondisikan dengan baik. Iya Pak, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Fitri. Iya, selamat siang Bu Mai. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu Mai. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini, kita harapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Bu Mai. Nah, kemarin Bu Mai sudah WA saya ya. Nah, makanya kita janjian di sini. Ada apa sih Bu Mai? Masalah apa ini? Oke. Gini, saya ingin sedikit sharing sama Bu Fitri biar saya nggak mendem masalah sendiri ya Bu ya.
akhir-akhir ini itu di kelas 7 Bu Fitri, ada beberapa anak yang ketika saya bentuk sebuah kelompok itu ternyata mereka itu tidak berpartisipasi sama sekali atau lebih cenderung pasif. Jadi tidak mau berdiskusi dengan temannya, malah diam saja begitu, kayak nggak nyaman atau gimana gitu. Oh, jadi di kelas Bu Mai itu ada anak beberapa mungkin ya yang dia itu tidak bisa memberikan partisipasinya ketika berdiskusi, hanya diam saja ya. Memang ada sih anak-anak yang seperti itu di setiap kelas Bu Mai ya. Iya. Nah, coba Bu Mai sekarang apa yang bisa Bu Mai pikirkan untuk bisa mengatasi permasalahan yang Bu Mai alami ini, Bu Mai? Apa ya Bu, mungkin saya ingin menerapkan suasana kelas yang aman dan nyaman sehingga nanti siswa saya itu merasa bahwa oh mereka ini di tempat yang aman, yang nyaman, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik begitu. Dan juga di samping itu saya juga akan mencontohkan. Jadi melalui kegiatan pembelajaran itu, setiap kegiatan pembelajaran nanti saya akan, ketika misalnya anak bertanya, saya akan menjawab dengan senang hati. Kemudian tujuannya apa? Agar mereka itu tidak merasa takut, tidak merasa minder dalam mengungkapkan pendapat, dalam bertanya, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, mungkin bisa jadi saya ingin mendekati anak-anak yang kurang aktif ini tadi secara personal ya, berbicara dari hati ke hati. Coba saya nanti cari tahu apa sih yang melatar belakangi mereka ini kok sehingga mereka ini tidak mau aktif di dalam diskusi kelompok begitu. Oh iya, luar biasa Bu Mai yang Bu Mai katakan ini tadi ya. Jadi Bu Mai nanti ingin, yang pertama kalau saya tangkap tadi ya, yang pertama ingin menciptakan suasana kelas yang aman dengan cara Bu Mai ini menjadi teladan, supaya apa yang mereka pendapat-pendapat mereka ini tidak ada suatu judge ya, tidak ada penghakiman, diterima dengan baik ya. Kemudian yang kedua, Bu Mai juga akan memotivasi secara personal lah ya, dari hati ke hati, sehingga Bu Mai ini mengetahui apa sih penyebabnya. Nah, kalau Bu Mai nanti mengetahui bagaimana penyebabnya, tentu saja solusi-solusi yang lain akan mudah kita temukan Bu Mai ya, seperti itu ya. Oke Bu Mai, itu bagus. Mungkin begini Bu Mai, kita perlu memiliki suatu action yang lebih nyata Bu Mai ya, untuk bisa mengembangkan kepercayaan diri anak-anak Bu Mai, kemudian bisa berpartisipasi dalam diskusi itu. Mungkin ada ide Bu Mai? Bu? Atau mungkin selama ini saya itu kan kalau mengelompokkan anak itu kan terdiri atas 4-5 anak gitu ya. Dan di situ ternyata saya rasa kurang efektif karena ternyata nyatanya masih ada anak yang tidak berpartisipasi itu tadi. Apa mungkin saya nanti kelompokkan dua anak dulu ya Bu ya. Jadi dari kelompok kecil nanti kemudian baru saya kelompokkan kelompok besar agar mereka lebih nyaman, kemudian lebih mampu memunculkan percaya dirinya itu dalam berpendapat atau menyanggah dan lain sebagainya itu. Kemudian di samping itu juga nanti ketika presentasi biasanya itu kan pasti ada moderator, kemudian penyaji, penjawab dan lain sebagainya itu. Nah, nanti saya akan buat rotasi peran. Jadi tidak hanya anak-anak itu saja yang jadi moderator, tidak hanya anak itu saja yang jadi pemateri begitu. Jadi tujuannya agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama, agar nantinya mereka percaya diri dalam mengungkapkan ide, gagasan maupun pendapat mereka. Gitu. Ya, super sekali Bu, saya rasa ide yang sudah Bu Mai pikirkan ini tadi ya. Jadi untuk mengatasi permasalahan kepercayaan diri dan juga tidak ada partisipasi dari murid Bu Mai saat berdiskusi, benar sekali Bu Mai melakukan diskusi kecil terlebih dahulu. Mungkin dengan diskusi besar mereka ini
kurang nyaman mungkin ya untuk menyampaikan ide-idenya. Kalau berpasangan mungkin ada kenyamanan seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Mai juga akan berotasi peran. Iya. Nah, bagus sekali Bu Mai, itu mungkin akan meningkatkan tanggung jawab dari masing-masing siswa sehingga setiap anak akan mengambil perannya dalam bertanggung jawab sehingga dapat berpartisipasi aktif. Bagus sekali Bu Mai. Jadi untuk melakukan rencana yang bagus ini Bu Mai, kapan Bu Mai akan melakukannya? Saya pikir sesegera mungkin Bu, setelah pembicaraan kita ini nanti. Besok mungkin bisa saya terapkan. Ya, besok Bu Mai ya. Iya. Wah, bagus sekali Bu Mai, sehingga nanti anak-anak Bu Mai kedepannya bisa berpartisipasi ya, seperti itu. Mungkin ada teman sejawat atau siapa yang bisa mengingatkan Bu Mai atau membantu proses ini. Mungkin saya akan minta tolong pada siswa Bu yang notabene mereka ini punya kompetensi yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain, agar mereka membantu memotivasi teman dalam satu kelompoknya ini tadi. Misalnya kelompok kecil ya, mereka bisa membantu lah gimana anak ini nanti yang kurang aktif jadi aktif, melihat rekannya yang ini bisa memotivasi gitu. Oh ya, jadi dari murid itu sendiri ya, seperti menjadi tutor gitulah ya. Ya, bagus sekali Bu Mai. Saya rasa ide-ide yang Bu Mai bicarakan ini tadi sangat luar biasa, dan mungkin itu bisa menjawab dari permasalahan Bu Mai yang dialami. Ya, benar sekali. Jadi saya rasa apa yang sudah menjadi masalah Bu Mai sudah teratasi oleh Bu Mai sendiri ya kali ini ya. Iya. Ya. Jadi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini Bu Mai. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup Bu, terima kasih. Ya baik Bu Mai, lain kali kita bisa bertemu kembali ya dalam kegiatan yang lain mungkin. Terima kasih Bu Mai. Baik, sama-sama Bu. Oke Bu Fitri. Iya Pak. Ya, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Mai ya. Nah, sebelum penutup ya, yang ingin saya tanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak. Jadi saya tadi Pak saat melakukan coaching dengan Bu Mai, alhamdulillah tadi alur tirta yang kita kita inginkan Pak ya, yaitu tujuan sudah ada di sana, kemudian identifikasi masalah saya juga sudah menggali dari Bu Mai, kemudian rencana aksi dari Bu Mai tadi menemukan banyak rencana aksi yang menurut saya sangat brilian, dan kemudian ada tanggung jawab dari Bu Mai untuk melakukan itu Pak. Oke Bu Fitri, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi Bu, antara Bu Fitri dengan Bu Mai sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya itu sudah menggunakan alur delta, dan juga Bu Fitri sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mai, sehingga Bu Mai itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertanyaan terakhir ya Bu, Iya, Pak. sebelum saya tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Iya. Jadi dari ketiga kompetensi itu Pak, sebenarnya Iya. saya ingin lebih menggali lagi ke depannya, yaitu kompetensi dalam melakukan pertanyaan berbobot Pak. Supaya apa? Supaya nanti coach saya menemukan ide-ide yang lebih brilian lagi untuk mengatasi masalahnya. Seperti itu Pak Adi. Oke, demikian Ibu ya. Coaching kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Adi, Pak. Terima kasih juga untuk Bu Fitri atas waktunya. Iya, sama-sama Pak.